Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan bab kami yang bertema perkembangan manusia. Mari diperhatikan dengan seksama ya teman-teman. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri atas 4 anggota, yakni Afia Hasnayanti, Griselina Ayu Sandra, Nur Sekarsari, dan Taruna Kusuma Praja, yang akan membawakan presentasi bab perkembangan manusia, mata kuliah Psikologi Umum 2. Nah, langsung saja dimulai presentasinya ya teman-teman. Perkembangan manusia dari sudut pandang psikolog. Bagaimana sih perkembangan manusia itu? Jika ditinjau dari sudut pandang psikolog, perkembangan manusia itu sebagai bentuk pola yang berkelanjutan serta perubahan yang terjadi pada individu selama ia menjalani hidup. Perkembangan manusia itu bisa terbilang sangat kompleks. Mengapa? Ya, karena perkembangan manusia itu hasil dari proses yang bertahap. Apa saja tahapnya? Dimulai dari proses fisik yang merupakan warisan gen dari orang tua, perubahan hormon selama pubertas, dan perubahan hormon selama menopause, perubahan struktur otak, tinggi badan, berat badan, dan kemampuan motoriknya. Nah, itu semua psikolog menyebut proses fisik yang bersifat biologis. Yang kedua, proses kognitif yang biasanya meliputi perubahan pola pikir, kecerdasan, dan juga bahasa. Seperti anak-anak yang mengamati objek berwarna-warni, mengenali angka, menghafal lagu, dan masih banyak lagi yang terkait proses kognitif dalam perkembangan ini. Yang ketiga, proses sosio-emosi yang tentunya meliputi perubahan emosi, relasi antar individu, dan perubahan dalam kepribadian, seperti bentuk kasih sayang, respon bayi pada ibunya, di mana itu menunjukkan peranan proses sosio-emosi dalam perkembangannya. Nah, setelah kita mengetahui 3 proses-proses dari perkembangan manusia, perlu diketahui bahwa proses fisik, proses kognitif, dan proses sosio-emosional saling berkaitan satu sama lain. Dan memang perkembangan manusia itu perpaduan antara tubuh, pikiran, dan emosi yang tidak bisa dipisahkan. Lalu, bawaan dan lingkungan ternyata juga mempengaruhi perkembangan loh. Para psikolog memang sepakat bahwa perilaku kompleks yang memiliki warisan gen menyebabkan individu cenderung berkembang ke arah tertentu. Tapi, perkembangan yang sesungguhnya itu tergantung pada apa yang dialami dalam lingkungannya. Jadi, pengaruh lingkungan itu bisa seperti pola asuh, dinamika keluarga, circle pertemanan, bagaimana lingkungan sekolahnya, dan bagaimana kualitas masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, perkembangan sebaiknya tidak dipahami hanya dari bawaan atau lingkungan saja, tapi perkembangan itu hasil dari interaksi antar keduanya. Nah, dalam pembahasan kali ini, kelompok kita akan menjelaskan bagaimana perkembangan manusia dimulai dari masa kanak-kanak hingga masa lansia, yang dimana mencakup satu persatu dari proses fisik, kognitif, dan juga sosio-emosi. Perkembangan masa kanak-kanak. Perkembangan pada masa kanak-kanak adalah tahap penting yang terjadi pada kehidupan manusia, karena pada masa kanak-kanak inilah dibentuk sebuah karakter yang akan melekat hingga sang anak beranjak dewasa. Perkembangan masa kanak-kanak dimulai dengan perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal terjadi ketika sel sperma memasuki ovum atau sel telur. Hal tersebut dinamakan pembuahan.
Perkembangan prenatal dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama yakni masa germinal. Masa ini terjadi pada minggu ke-1 hingga minggu ke-2, berawal dari sel telur yang dibuahi, lalu setelah 1 minggu mulai ada pembelahan sel sebanyak 100 hingga 150 sel. Pada akhir minggu kedua, kumpulan sel-sel menempel pada dinding rahim. Yang kedua, masa embrionik. Masa ini terjadi pada minggu ke-3 hingga minggu ke-8. Pada masa ini, pembelahan sel meningkat dan mulai terbentuk awal-awal organ seperti mata, jantung, serta awal tangan dan kaki. Pada minggu selanjutnya, mulai terbentuk pula saluran syaraf. Pada masa ini, kebanyakan wanita belum menyadari jika dirinya hamil. Yang ketiga, masa fetal. Masa ini terjadi pada bulan kedua hingga bulan ke-9. Pembentukan organ mulai matang, otot-otot mulai bergerak, rambut-rambut tipis mulai tumbuh, dan seiring berjalannya waktu, organ-organ mulai berfungsi. Pada bulan 7-9, janin akan mengalami penambahan berat dan panjang. Terdapat beberapa hal yang mengancam keselamatan janin, yakni salah satunya ketika sang ibu sedang mengandung, ia mengonsumsi zat-zat kimia berbahaya seperti alkohol. Sehingga ketika masa persalinan sang bayi akan memiliki resiko yang berbahaya, seperti lahirnya prematur, berat badan lahir yang rendah, cacat fisik, masalah pernapasan, hingga kematian. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak. Yang pertama, refleks. Sejak lahir, manusia sudah dilengkapi dengan sejumlah refleks yang aktif secara genetika, seperti cara menelan, berkedip, dan menguap. Pada bayi, biasanya timbul beberapa refleks seperti menggenggam apapun yang menyentuh ibu jarinya. Namun, hal tersebut akan hilang beberapa bulan setelah dilahirkan. Yang kedua, keterampilan motorik dan persepsi. Dalam waktu 12 bulan, bayi akan mampu untuk duduk tegak, berdiri, membungkuk, dan mulai berjalan. Pada tahun kedua biasanya mengalami peningkatan, terutama pada aktivitas berlari dan memanjat. Seorang anak akan secara berkelanjutan mengordinasikan gerakan mereka dengan informasi yang dirasakan melalui indera, guna mempelajari keseimbangan, meraih benda-benda, serta bergerak dalam permukaan dan tempat yang berbeda-beda. Yang ketiga, perkembangan otak. Pada masa kanak-kanak, di dalam otak terjadi proses mielinisasi, yakni proses menyelubungi akson dengan sel lemak yang dimulai sejak prenatal dan berlanjut sampai kelahiran. Selain itu, terjadi pula peningkatan secara tajam hubungan antar sinaps. Dari usia 3 hingga 6 tahun, pertumbuhan yang paling cepat terjadi di wilayah lobus frontal, yang bertugas sebagai perencanaan tindakan baru. Perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak. Menurut teori kognitif Piaget, terdapat 3 tahap. Yang pertama yakni tahap sensori motorik, yang berlangsung sejak lahir hingga usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahaman atas dunianya dengan menyelaraskan pengalaman sensori seperti melihat dan mendengar dengan tindakan motoriknya. Yang kedua, tahap praoperasional, terjadi pada usia 2 hingga 7 tahun. Penggunaan simbol seperti kata-kata atau gambar-gambar untuk mewakili dunianya. Selain itu, pemikiran anak-anak pada tahap ini masih egosentrisme, yakni ketidakmampuan untuk membedakan sudut pandang diri sendiri dan sudut pandang orang lain. Yang ketiga, tahap konkret operasional, yang terjadi pada usia 7 hingga 11 tahun. Salah satu kemampuan penalaran pada tahap ini ialah kemampuan seorang anak untuk mengkategorisasikan benda-benda ke dalam satu kelompok yang sama dan melihat hubungan di antaranya. Perkembangan sosio-emosional pada masa kanak-kanak. Yang pertama, menurut teori Erikson, trust versus mistrust terjadi pada usia 1,5 tahun pertama. Trust dibentuk ketika kebutuhan dasar bayi terpenuhi. Autonomy versus shame and doubt terjadi pada usia 1,5 sampai 3 tahun. Anak akan mulai menemukan keinginannya sendiri. Apabila anak terlalu dibatasi, maka mereka akan membangun rasa malu atau ragu. Inisiatif versus guilt terjadi pada usia 3-5 tahun. Anak akan diberikan tanggung jawab, maka mereka bisa memunculkan sifat inisiatif. Akan tetapi, jika anak tidak diberikan tanggung jawab, maka mereka akan membangun guilt atau perasaan bersalah. Industry versus inferiority dimulai dari usia 6 hingga masa awal remaja. Pada tahap ini, anak-anak akan mengarahkan energinya untuk menguasai pengetahuan. Akan tetapi, jika mereka gagal, mereka akan memunculkan perasaan inferior. Yang kedua, kelekatan pada masa bayi. Kenyamanan sentuhan adalah bagian penting dari proses kelekatan.
Bayi biasanya menggunakan ibu atau pengasuhnya sebagai tempat berlindung yang aman untuk menjelajahi lingkungannya. Yang ketiga, pola asuh. Ada beberapa macam pola asuh yang dapat diterapkan oleh orang tua kepada anak. Sikap pola asuh yang positif dapat membantu anak untuk mengendalikan emosi mereka dan dapat meningkatkan moral sang anak. Masa adolescence atau masa remaja adalah masa transisi antara anak-anak menuju dewasa. Masa ini dimulai pada usia 10-12 tahun dan selesai pada usia 18-21 tahun menurut Papalia. Perkembangan fisik pada masa remaja. Terjadi perubahan atau perkembangan yang signifikan, terutama pada masa awal remaja. Perkembangan fisik pada masa remaja meliputi yang pertama adalah perubahan pubertas. Perubahan fisik yang disebabkan oleh pubertas dapat dilihat dari tulang-tulang yang mulai membesar dan kematangan seksual. Pada remaja laki-laki dapat ditandai dengan tumbuhnya kumis dan terjadinya mimpi basah. Sedangkan pada perempuan dapat dilihat dari mulai terjadinya menstruasi. Perubahan pubertas juga mempengaruhi perubahan hormon. Terjadi peningkatan hormon testosteron yang merupakan salah satu androgen pada laki-laki dan terjadi peningkatan estradiol yang merupakan salah satu jenis estrogen pada perempuan. Selanjutnya, yang kedua adalah perubahan otak. Perubahan otak meliputi perkembangan amigdala yang merupakan bagian otak yang melibatkan emosi. Lebih lanjut lagi, terdapat juga perkembangan pada korteks prefrontal yang merupakan bagian tertinggi otak yang melibatkan penalaran dan pengambilan keputusan. Para ahli psikologi akhirnya bisa menjelaskan mengapa remaja itu sering emosi dan tidak dapat menahan emosinya tersebut. Hal tersebut dikarenakan perkembangan korteks prefrontal yang cenderung lambat dan secara bertahap berkembang sampai dewasa awal. Perkembangan kognitif pada masa remaja. Di sini juga terjadi perkembangan yang signifikan. Dan hal tersebut dapat dijelaskan dengan teori dari Piaget. Menurut Piaget, remaja mengalami tahap operasional formal, yang dimana remaja mulai berpikir abstrak, idealis, dan logis. Hal tersebut dapat dilihat dari remaja mulai bisa memecahkan masalah dengan petunjuk verbal, yang dimana pada waktu anak-anak atau tahap operasional konkret perlu disajikan contoh atau gambaran yang nyata, sedangkan pada masa remaja cukup dengan petunjuk verbal saja. Selain itu, remaja juga mulai berpikir logis, yang dimana Piaget menamakan ini dengan penalaran hipotesis deduktif, yang merupakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara membuat hipotesis dan menyimpulkan cara yang terbaik. Perkembangan kognitif juga berkaitan dengan egosentrisme remaja. Remaja berpikir bahwa mereka itu unik, kebal, dan banyak orang yang memperhatikannya. Egosentrisme remaja berarti remaja merasa bahwa orang lain menyadari dan memperhatikan mereka daripada yang sebenarnya. Egosentrisme remaja ini yang perlu diperhatikan lebih adalah efek kerusakan dari aspek kekebalan. Jika termanifestasi dengan buruk, dapat menjadi perilaku yang buruk seperti kebut-kebutan, penggunaan narkoba, percobaan bunuh diri, dan seks bebas. Namun jika diarahkan dengan baik akan menimbulkan rasa ingin menolong di kondisi yang berbahaya seperti itu. Perkembangan sosial emosional pada masa remaja. Sosial emosional pada masa remaja mencakup aspek seperti hubungan dengan orang tua, relasi dengan teman sebaya, dan persahabatan. Teori yang dapat menjelaskannya yang pertama adalah teori Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, remaja mengalami tahapan yang kelima, yaitu identity versus identity confusion pada teori psikososialnya. Pada tahapan ini, remaja akan dihadapkan dengan banyak peranan baru dan status dewasa bagi dari segi pekerjaan dan asmara. Lebih lanjut lagi, Erikson menjelaskan bahwa remaja adalah masa penangguhan yang dimana
merupakan transisi antara rasa aman pada kanak-kanak dan kemandirian pada masa dewasa. Jika berhasil pada tahapan ini, maka remaja akan berhasil mencari alternatif-alternatif dan mencapai penyelesaian dari masalah ini, masalah identitas. Gagal, maka remaja akan mengalami kebingungan identitas atau identity confusion, yang dimana dapat berbentuk seperti yang pertama adalah menarik diri, mengisolir diri dari teman sebaya dan keluarga, atau meleburkan diri dengan teman sebayanya. Teori yang kedua adalah status identitas, dicetuskan oleh James Marcia, yang dimana memiliki dua dimensi identitas, yaitu eksplorasi dan komitmen, yang dimana akhirnya dua dimensi tersebut membentuk 4 macam status identitas. Yang pertama adalah identity diffusion, yang dimana individu belum mendapatkan alternatif-alternatif yang berarti dan belum membuat komitmen. Yang kedua adalah identity foreclosure, yang dimana individu sudah membuat komitmen pada sebuah identitas sebelum mencari pilihan yang lain. Yang ketiga, identity moratorium, yang dimana individu yang mencari pilihan lain namun belum membuat komitmen. Dan yang keempat, identity achievement, yang dimana individu telah mencari jalur-jalur alternatif dan membuat komitmen. Teori yang ketiga adalah identitas etnis. Tentunya remaja, apalagi yang tergabung dalam etnis minoritas, akan memiliki tantangan tersendiri dalam pengembangan identitas. Seperti contohnya, jika di Amerika Serikat terdapat etnis Asia Amerika, Afrika Amerika, dan Latin yang mencoba memiliki kebutuhan untuk menghadapi identitas etnis terhadap budaya Kaukasian atau kulit putih. Masalah yang timbul seperti etnis Asia Amerika memiliki tekanan untuk berprestasi secara akademi, yang merupakan perhatian utama dalam identitas mereka. Remaja putri Afrika Amerika mengkhawatirkan standar kecantikan karena warna kulit dan rambut mereka yang berbeda. Remaja Afrika Amerika putra memiliki ketakutan untuk didiskriminasi pada saat kerja nanti dan kebutuhan untuk terhindar dari gambaran yang negatif. Sedangkan remaja Latin seringkali menghadapi prasangka-prasangka yang ada. Teori yang keempat adalah orang tua dan teman sebaya. Remaja memiliki significant others yang cenderung mengarah kepada teman sebayanya. Salah satu tugas dari perkembangan yang penting untuk remaja adalah kemampuan membuat keputusan yang kompeten dengan cara yang semakin mandiri. Peran orang tua di sini dapat menjadi sebagai manajer yang efektif dengan cara mampu menemukan informasi, melakukan kontak, membantu menyusun pilihan keturunannya, dan memberikan pengarahan. Teman sebaya adalah pihak yang menghabiskan waktu paling banyak dengan remaja, yang dimana pengaruh teman sebaya dapat menjadi positif atau negatif. Aspek kunci dalam memiliki hubungan teman sebaya yang positif adalah memiliki satu atau lebih kerabat karib. Setelah manusia melewati masa kanak-kanak dan remaja, maka manusia memasuki perkembangan pada masa dewasa dan penuaan. Terdapat 3 masa dalam perkembangan dewasa. Yang pertama, dewasa muda, umur 20-an hingga 30-an. Yang kedua, dewasa tengah, pada umur 40 sampai 50-an. Dan yang terakhir adalah dewasa akhir, pada umur 60-an hingga meninggal. Sebelum manusia memasuki masa dewasa, manusia mengalami transisi dari remaja menuju ke dewasa. Hal ini disebut dengan tumbuh dewasa. Biasanya terjadi pada usia 18 tahun sampai 25 tahun. Terdapat 5 tanda seseorang mengalami tumbuh dewasa. Yang pertama, pencarian identitas, terutama dalam asmara dan pekerjaan. Yang kedua, ketidakstabilan. Yang dimaksud ketidakstabilan adalah seseorang sudah memiliki keinginan untuk berpindah tempat tinggal, hidup terpisah dari orang tua, memilih pekerjaan, dan pemilihan pasangan hidup. Yang ketiga, fokus diri.
Pada masa ini, individu akan lebih memperhatikan kehidupan pribadi dan fokus pada setiap kehidupan diri sendiri, sehingga pada masa ini individu kurang peduli mengenai komitmen dengan orang lain. Yang keempat, merasa berada di tengah-tengah. Pada tahap ini, individu sudah merasa bukan remaja, tetapi mereka juga belum memasuki masa dewasa. Yang terakhir yaitu masa di mana individu memiliki kesempatan untuk mengubah hidup. Maksudnya adalah individu merasa bahwa mereka memiliki rasa optimisme dengan masa depan dan juga melihat adanya kesempatan untuk mengarahkan hidup ke area yang lebih positif dan lebih baik. Perkembangan fisik pada masa dewasa. Perubahan pada dewasa awal. Biasanya, individu pada usia 20-an mengalami puncak perkembangan fisik dan kesehatan pada tubuh mereka. Tetapi, saat memasuki usia akhir 30-an, maka akan terjadi suatu penurunan kekuatan secara fisik. Pada masa ini, seringkali individu tidak menyadari kebiasaan pola hidup yang tidak sehat, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi keadaan fisik pada tahap-tahap selanjutnya dalam pertumbuhan dewasa dan penuaan pada manusia. Perubahan fisik pada masa dewasa tengah. Salah satu yang sangat terlihat pada usia dewasa tengah adalah penampilan. Pada usia ini, seorang akan mulai mengalami keriput pada kulit dan mengendur. Pigmentasi dari kulit akan menghasilkan noda penuaan. Rambut akan berubah menjadi abu-abu dan akan mengalami kerontokan. Hal ini dikarenakan regenerasi rambut menjadi lebih lambat dan juga reproduksi melanin menurun. Pada proses ini, seseorang akan mulai kehilangan tinggi badan karena adanya kebongkokan dan mulai mengalami penggemukan. Pada wanita, akan mengalami masa menopause, di mana seseorang wanita sudah tidak dapat melakukan reproduksi. Pada usia ini, seseorang akan rentan terkena penyakit jantung, kanker, dan obesitas. Perubahan fisik pada dewasa akhir. Pada masa ini, seseorang akan mulai membicarakan mengenai tahun-tahun terakhir dalam kehidupan mereka. Kondisi fisik akan mengalami penurunan secara drastis. Kemudian hilangnya kemampuan panca indera seperti meraba, penglihatan, dan penciuman. Kemampuan gerak menjadi terbatas. Dan menurunnya kemampuan otot pada tubuh, kehilangan gigi, dan banyak mengonsumsi obat-obatan untuk mempertahankan kondisi tubuh secara maksimal. Perkembangan kognitif pada masa dewasa. Pemikiran formal operasional yang merupakan kemampuan tertinggi dalam berpikir pada masa dewasa awal. Pemikiran yang sangat realistis dan kemampuan intelektual yang sangat kuat. Kemudian pada perkembangan dewasa tengah, menurut John Horn, terdapat kecerdasan kristal. Yang dimaksud, kumpulan informasi dan kemampuan verbal meningkat pada masa ini. Kemudian ada kecerdasan cair, di mana kemampuan bernalar abstrak menurun pada dewasa tengah. Sedangkan menurut Warner, terjadi peningkatan pada kemampuan kosakata, ingatan verbal, orientasi spasial, penalaran induktif, dan terjadi penurunan pada kemampuan numerik dan kecepatan penginderaan. Sedangkan pada perkembangan masa dewasa akhir, kemampuan yang mengalami penurunan adalah kecepatan mengolah data, menurunnya ingatan, dan menurunnya recall untuk pengetahuan umum secara luas. Dan kemampuan yang mengalami peningkatan ialah kebijaksanaan dan pengetahuan mengenai praktek dalam kehidupan. Otak pada manusia juga bisa mengalami penuaan, sama halnya dengan fisik. Suatu penelitian menyatakan bahwa sel otak dapat melakukan pembaharuan sel hingga usia 70 tahun saja. Pada masa dewasa akhir, sering terjadi penyakit atau kelainan yang dinamakan dengan Alzheimer. Alzheimer merupakan kelainan otak secara progresif dan tidak dapat dipulihkan. Alzheimer ditandai dengan adanya penurunan ingatan, kemampuan berbahasa, dan kemerosotan fisik secara perlahan. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah jaring atau protein yang menghambat fungsi neuron dan plak sisa pembuangan yang menumpuk pada saluran darah di otak, sehingga berdampak pada kemunduran otak dan penyusutan otak. Perkembangan sosio-emosi pada masa dewasa. Menurut tahapan perkembangan Erikson, manusia telah memasuki tahap ke-6,
yaitu intimacy very isolation. Pada masa dewasa awal, menjalin hubungan intim dengan lawan jenis atau menemukan separuh bagian diri pada lawan jenis. Pada dewasa tengah, membantu generasi yang lebih muda untuk mengembangkan kehidupan yang lebih bermakna. Pada dewasa akhir, mengevaluasi perjalanan hidupnya dan merasakan kepuasan dalam menjalani kehidupannya. Yang kedua mengenai pernikahan, pola asuh, dan masa dewasa. Pernikahan pada manusia dianggap sebagai tahapan akhir pada masa dewasa. Pernikahan yang berhasil merupakan buah dari adanya keinginan untuk merawat, menghargai, saling melihat satu sama lain, mengalah, dan menyelesaikan konflik secara bersama-sama. Pada pernikahan di usia remaja, akan cenderung mengalami perceraian, sedangkan pernikahan pada usia 20-an akan cenderung bertahan lebih lama. Pola asuh merupakan cara utama untuk individu dalam memenuhi tantangan generasi, karena keterlibatan orang tua dalam mendidik anak akan mempengaruhi kehidupan anak di masa mendatang. Kemudian ada krisis parubaya. Di sini seseorang memiliki kecemasan mengenai kehidupan yang sudah tidak lama lagi dan merasa bahwa banyak kejadian yang negatif. Mereka akan mulai memahami atau memaknai kembali kehidupan-kehidupan yang telah mereka lalui. Mereka juga akan cenderung mengalami kesendirian akibat ditinggal oleh pasangan hidupnya. Aspek sosio-emosi pada masa penuaan yakni dengan cara memaksimalkan pengalaman emosional yang lebih positif. Psikologi positif dan penuaan. Mencapai penuaan yang positif merupakan hal yang mungkin dilakukan dengan melakukan kegiatan hidup yang lebih sehat seperti berhenti merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, berolahraga, menjaga berat badan, dan pernikahan yang stabil membuat masa dewasa akhir bisa menjadi lebih bahagia. Lalu setelah mengetahui perkembangan pada masa anak-anak, remaja, dewasa, hingga mencapai penuaan, sebenarnya apa sih arti dari perkembangan manusia yang telah mencapai suatu kematangan? Menurut George Valiant dan Kenneth Mukamal tahun 2001, kematangan dapat ditinjau dari ragam kualitas yang diasosiasikan dengan penuaan yang berhasil. Salah satu keberhasilan yang paling kuat dalam penuaan yakni tetap aktif secara fisik. Contohnya, rajin berolahraga sebagai upaya menjaga pola hidup agar tetap sehat. Penelitian telah menunjukkan bahwa kebahagiaan semakin meningkat bersamaan dengan bertambahnya usia. Demikian presentasi mengenai perkembangan manusia dari kelompok 6. Kami kelompok 6 mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.